Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Marlia dari SDN Tarikolot 01 Kecamatan Citedep, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh saudara Andi, teman saya sebagai coach, dan saudari Irma Sutiani sebagai coaching. Berikut praktek coaching yang akan dilakukan kita bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat-sehat selalu ya Pak Andi ya. Oh ya Pak Andi, kalau nggak salah hari ini mau ada praktek coaching ya? Iya Bu, kebetulan saya akan melaksanakan coaching dengan rekan saya Bu Irma sebagai coach, dan dalam kesempatan ini pula saya ingin meminta bantuan Ibu nih sebagai pengamat dalam proses pelaksanaannya nanti. Baik. Oh iya, dengan Bu Irma ya Pak Andi ya. Sebelum coaching, saya akan bertanya-tanya dulu ya, baik itu tentang proses atau penilaian rubrik apa yang akan Pak Andi gunakan. Boleh kan Pak Andi bertanya seperti itu? Boleh Bu, boleh. Ya. Ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Ya, rubrik yang saya gunakan dalam penilaian coaching nanti yang sesuai dengan alur tirta, menentukan tujuan, identifikasi, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Itu nanti akan menjadi pedoman dalam proses coaching nanti dengan coaching. Baik, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi menentukan atau mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, pertanyaan berbobot ya. Baik, sebagai tadi kata Pak Andi pertanyaan berbobot ya. Bagian kompetensi coaching yang akan Pak Andi kembangkan yang lebih spesifik apa Pak Andi? Yang lebih spesifik mungkin nanti saya akan mencari kata-kata kunci dari cerita coaching, dan kemudian itulah yang menjadi dasar pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan nanti. Indikator ketercapaiannya seperti apa yang akan Pak Andi kembangkan? Baik, coaching kali ini yang saya akan laksanakan ini dianggap berhasil kalau coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan indikator yang keduanya jika nanti coach itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu Bu. Baik Pak Andi, kalau begitu cukup saya pertanyaannya sampai di situ dulu. Silakan untuk melakukan praktek coaching bersama Ibu Irma. Baik Bu. Irma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi saya ada sedikit masalah nih Pak. Apa itu Bu? Ini tentang nilai PTS anak-anak kemarin. Ya, kenapa Bu kalau boleh tahu? Kemarin itu anak-anak saya lihat nilai PTS itu pada kecil, nilainya rendah. Ya. Padahal kemarin saat pembelajaran dan ulang harian mereka nilainya tinggi-tinggi Pak. Baik, berarti dari percakapan ini Bu Irma ingin mencari solusi ya Bu atas permasalahan Bu Irma mengenai nilai-nilai anak-anak PTS yang menurun ya Bu ya. Ya, kalau boleh tahu kira-kira menurut Ibu idealnya anak-anak ini dapat nilai berapa Bu? Saya sih berharap nilai mereka bisa melebihi KKM ya, karena kan untuk pelajaran saya sendiri KKM itu 75. Nah, kemarin itu ada beberapa siswa yang melebihi di bawah KKM Pak, padahal sebelumnya nilainya cukup tinggi. Iya. Kalau dipresentasikan berdasarkan KKM tadi yang didapat dari anak-anak nilai Bu Irma, kira-kira berapa persen yang berhasil sudah mencapai KKM Bu? 65%-an sih Pak yang memang sudah melewati KKM, cuma kan pas pembelajaran itu hampir 80% mereka di atas KKM. 80% ya. Baik. Menurut Bu Irma nih, pemantauan Bu Irma,
kira-kira yang menyebabkan mereka jadi turun itu kenapa Bu? Kalau yang saya analisis sepertinya karena kan kalau ulangan harian itu terdiri dari per bab ya, sedangkan PTS kemarin itu ada 3 bab yang memang diulangankan. Mungkin mereka karena terlalu banyak jadi kayak ngeblank sendiri mungkin ya. Ya, jadi ulangan kemarin 3 bab sekaligus gitu ya. Iya, pas PTS itu. Ya. Selain itu apalagi Bu kira-kira yang menyebabkan nilai mereka? Selain itu mungkin manajemen waktu mereka ya Pak, karena memang saat ulang PTS itu mereka 90 menit waktunya dengan jumlah soal 30, idealnya sih 120 menit. Oh iya, berarti kekurangan waktu ya. Iya, ya. mungkin nervous juga ya karena mereka menghadapi ujian, mungkin jadi butuh fokus dalam mengerjakan soal-soal. Iya. Ada yang lain lagi? Kita jadi manajemen waktunya kayak mereka kurang sama udah nervous duluan, jadi nggak fokus saat mengerjakan soal-soal gitu. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang disampaikan Bu Irma, ini anak-anak itu turun nilainya karena yang pertama ulangannya 3 bab sekaligus gitu ya. Biasanya mereka cuma 1 bab ulangan, 1 bab penilaian gitu ya. Ini 3 bab. Yang penyebab yang kedua yaitu kekurangan waktu ya Bu ya. Yang idealnya 120 menit. Nah, ini hanya 90 menit. Ya, baik. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa nih yang bisa Bu Irma lakukan terhadap anak-anak yang nilainya sudah turun dan nanti biar bisa naik lagi apa nih Bu? Saya akan melakukan latihan soal terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan ujian ya Pak. Jadi biar mereka terbiasa mengerjakan soal menjadinya 1 bab seperti itu. Sama menginfokan bahwa setiap soal itu berapa menit nih dikerjakan agar tidak kehabisan waktu. Ya, selain itu ada lagi yang bisa Bu Irma lakukan Bu? Selama ini sih memotivasi mereka, selalu memotivasi mereka supaya fokus dan tetap belajar. Baik. Ya. Terus untuk rencana Bu Irma tadi, kira-kira Bu Irma butuh dukungan siapa dan dukungan seperti apa? Saya butuh dukungan dari semua guru pastinya ya Pak, karena kan untuk memotivasi anak itu tidak hanya di pelajaran saya saja, jadi di pelajaran lain juga guru-guru bisa saling memberikan semangat motivasi kepada anak-anak. Jadi saat mengerjakan soal itu harus teliti sama fokus. Ya, wah menarik nih, Bu Irma sudah dapetin solusi. Ya, setelah percakapan kita ini gimana perasaannya Bu Irma? Alhamdulillah dengan diskusi kita saya menjadi tercerahkan dan memiliki solusi ke depannya untuk agar nilai anak-anak bisa di atas KKM lagi bisa maksimal. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ya, semoga Bu Irma bisa memperbaiki masalahnya sendiri dengan tadi solusi dari Bu Irma sendiri. Ya, kita akhiri percakapan ini ya Bu Irma ya. Ya, semoga Bu Irma bisa lebih meningkatkan kompetensinya. Ya, terima kasih. Pak Andi, bagaimana perasaan Pak Andi setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Irma? Ya, merasa senang Bu karena Bu Irma sebagai coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, emang betul ya. Tadi sebagaimana yang saya lihat juga bahwa Pak Andi bisa berperan dengan aktif dan bisa menggali potensi Bu Irma sehingga Bu Irma bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Nah, izinkan saya bertanya dulu ya Pak Andi ya, beberapa pertanyaan pasca ini coaching ini ya. Apa yang sudah Pak Andi lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan terwujud? Ya, tadi proses coaching sesuai rencana. Jadi indikator yang awal yang saya tentukan itu yang pertama kan menggunakan alur delta. Betul. Tadi coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur delta mulai dari tujuan, investigasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Tahapan-tahapannya sudah dilalui dan indikator kedua yaitu coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan itu tadi Bu Irma sudah menemukan hal itu. Betul. Sesuai sekali ya Pak ya, sesuai apa yang saya catat tadi ya. Dalam catatan-catatan Bapak sudah terlihat hadir penuh ya
sudah hadir penuh dan aktif menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bapak tidak kesulitan mencari kata-kata kunci untuk menggali potensi atau ide-ide yang harus Bu Irma ungkapkan ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk kedepannya Pak Andi kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Andi kembangkan? Ya tadi memang fokusnya pada pengembangan kompetensi yang berbobot ya Bu. Mungkin untuk lain kali di lain kesempatan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, terutama mendengarkan dengan rasa ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Pak Andi kembangkan? Untuk coaching selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Bagus itu Pak Andi, tetap semangat ya Pak Andi ya. Terima kasih Bu. Apalagi yang kurang ya Bu dari Sama-sama. Mungkin sementara sudah cukup ya. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang baik dan maksimal ya Pak Andi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pamit ya Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.